Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat kelas 3. Bagaimana hari ini? Pagi ini udah pada sarapan semua? Baik. Siapa yang datang ke sekolah ke kelas paling awal? Oh, kamu Yoga. Wah, kamu pintar sekali berangkat awal. Sudah sarapan juga? Sudah. Nah, apakah hari ini ada yang tidak hadir? Apakah Yoga tahu ada yang tidak hadir pada pagi hari ini? Berangkat semua ya, Pak Guru cek dulu satu-satu. Oh ya, berangkat semua, alhamdulillah. Baik, sebelum mulai pembelajaran, bisa dipersilakan dulu Nak Yoga ke depan untuk memimpin doa bersama-sama. Silakan Dek sini. Terima kasih Dek Yoga sudah memimpin doa pada pagi hari ini. Selanjutnya, untuk membakar semangat anak-anak kelas 3 yang hebat ini, mari kita berdiri semua yuk. Berdiri, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bapak mulai ya, Bapak pandu ya. Hiduplah Indonesia Raya. Itu dua. Setelah menyanyikan lagu Indonesia Raya, apakah sudah pada tahu mengenai lagu Bagimu Negeri untuk mengenang jasa-jasa pahlawan kita? Jiwa raga kami 1, 2. Baik anak-anak kelas 3 yang hebat, setelah menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian Bagimu Negeri, sekarang Pak Guru ingin anak-anak hebat ini membaca buku terlebih dahulu di buku temanya. Di buku tema 3, subtema 3 mengenai perubahan wujud benda. Silahkan membaca buku tersebut sekitar 15 menit, dibaca dulu, pahami mengenai materi-materi yang ada dalam buku tersebut. Silahkan anak-anak hebat, tetap semangat. Halo anak-anak hebat kelas 3, apakah sudah selesai membacanya? Lihat, Pak Guru sedang membawa apa ini? Ada yang tahu? Benar, ini adalah satu gelas yang berisi dengan air. Tapi di dalam air ini ada esnya. Pak Guru ingin menjelaskan kenapa Pak Guru membawa gelas yang terisi penuh dengan air. Dan baik, Pak Guru akan menjelaskan mengenai mengapa Pak Guru membawa air yang Baik, Pak Guru akan menjelaskan mengapa Pak Guru membawa air dalam satu gelas ini dengan penuh dan ada esnya juga. Nah, dalam materi perubahan wujud benda, ada yang tahu sifat-sifat dari benda tersebut. Nah, ada yang dari padat menjadi cair, kemudian cair yang menjadi padat, kemudian padat menjadi gas, gas menjadi cair. Pak Guru mencontohkan bahwa air es itu adalah salah satu perubahan wujud benda dari, ada yang tahu? Nah, perubahan wujud benda dari cair menjadi padat dan padat menjadi cair. Kenapa bisa seperti itu? Karena dari air ketika didinginkan akan menjadi padat menjadi es. Kemudian jika air tadi Pak Guru biarkan selama 10 menit, nanti esnya itu akan mencair menjadi air kembali. Volume airnya akan menjadi lebih banyak. Baik, setelah mengamati air es yang Pak Guru bawa tadi, sekarang anak-anak silahkan memperhatikan mengenai video pembelajaran mengenai perubahan wujud cair, perubahan wujud benda. Di sini Pak Guru akan mempertunjukkan atau menginformasikan mengenai perubahan wujud benda, mencair dan segalanya. Silakan dipelajari dan diperhatikan. Perubahan wujud benda yang pertama yaitu mencair. Mencair ini adalah perubahan wujud benda padat menjadi benda cair. Sebagai contohnya, apabila kita meletakkan es batu di luar atau di tempat yang berudara panas, maka lama-lama es tersebut akan berubah menjadi air. Benda padat jika dipanaskan maka akan mencair. Peristiwa mencair ini tidak hanya terjadi pada es, namun bisa terjadi pada benda padat lainnya seperti mentega dan coklat. Kemudian perubahan wujud yang kedua yaitu membeku. Membeku adalah perubahan wujud dari benda cair menjadi benda padat. Sebagai contohnya, jika kita meletakkan air di dalam lemari pembeku,
maka beberapa jam kemudian air itu akan berubah menjadi es. Contoh lain yaitu saat kita membuat es krim. Es krim yang tadinya cair, lama-lama berubah menjadi beku. Nah, sampai di sini sudah paham kan? Oke, sekarang kita lanjut ke proses menguap. Menguap yaitu perubahan wujud dari benda cair menjadi benda gas. Contohnya saat kita menjemur baju. Baju yang kita jemur awalnya basah, kemudian kita taruh di tempat yang panas, lama-lama baju tersebut mengering. Mengapa hal ini terjadi? Hal ini terjadi karena air yang terdapat di dalam baju tersebut menguap karena adanya pemanasan. Kemudian proses perubahan wujud yang berikutnya yaitu mengembun. Mengembun adalah proses perubahan wujud dari gas menjadi cair. Contoh peristiwa mengembun dalam kehidupan sehari-hari, ketika kita memasukkan pecahan-pecahan es batu ke dalam gelas, maka lama-kelamaan sisi luar gelas yang mula-mula kering beberapa saat kemudian akan menjadi bintik-bintik air. Tahukah kamu mengapa sisi luar dari gelas bisa menjadi basah? Mungkinkah es yang mencair dapat menembus gelas? Tetes-tetes air yang berada di luar gelas bukan berasal dari dalam gelas ya, akan tetapi tetes-tetes air tersebut berasal dari uap air di sekitarnya. Karena udara di sekitar kita banyak mengandung uap air. Ketika uap air tersebut bersentuhan dengan benda-benda yang lebih dingin, maka berubah menjadi bintik-bintik air. Kemudian, proses perubahan wujud selanjutnya yaitu menyublim. Menyublim adalah perubahan wujud dari benda padat menjadi gas. Contoh menyublim yaitu kapur barus. Pernahkah kamu melihat kapur barus? Kapur barus biasa dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Bentuknya bulat dan beraneka warna. Kegunaan kapur barus biasanya untuk menghilangkan bau yang tidak sedap. Biasanya diletakkan di lemari atau di sela-sela pakaian. Kapur barus yang tadinya berbentuk bulatan-bulatan tersebut lama-kelamaan akan menjadi kecil dan habis. Ini terjadi karena adanya perubahan wujud dari benda padat menjadi gas. Oke teman-teman, kalian sudah paham semua kan tentang perubahan wujud benda? Oke, sampai di sini dulu ya video kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and share ya teman-teman. Terima kasih. Apakah semua benda padat pencair pada suhu yang sama itu apakah akan mencair semua? Apakah tidak? Seperti itu. Nah, bagaimana pendapat menurut anak-anak semua mengenai perubahan wujud benda mencair? Setelah itu untuk mundur anjing kemacan. Nah, anjing. Baik anak-anak, sekarang Pak Guru ingin melakukan percobaan dengan anak-anak. Nah, sebelum melakukan percobaan untuk hari esok, ini ada yang perlu diperhatikan untuk alat dan bahan untuk dibawa saat percobaan. Silakan anak-anak mengamati instruksi yang ada di buku temanya tersebut, itu bakal nanti yang dijadikan membuat percobaan besok. Silakan diamati. Kemudian setelah itu nanti anak-anak setelah melakukan percobaan ditulis hasil pengamatan dari kalian. Setelah menulis hasil pengamatan di buku siswa, kemudian anak-anak menyimpulkan apakah semua benda padat itu dapat mencair dalam waktu yang bersamaan. Ingat-ingat ya, apakah benda yang mencair itu dapat mencair pada waktu yang bersamaan. Seperti itu. Ketika sudah selesai, nanti anak-anak dapat menyimpulkan atau mempresentasikan hasil percobaan di depan kelas. Ini untuk hari besok ya, buat percobaan membuat es ya. Apakah anak-anak sudah pernah membuat es buah? Nah, apakah anak-anak pernah melihat
penjual es buah, apa saja yang dibutuhkan untuk membuat es buah tersebut. Apakah es di tempat es buah akan mencair atau tidak? Nah, untuk membuat es buah nanti kita akan membutuhkan alat dan bahan-bahannya seperti yang ada di buku tersebut, buku yang anak-anak baca tadi ya. Sentun. Nah, itu sekilas mengenai percobaan membuat es buah dan membuat es ya. Sekarang Pak Guru akan bertanya, apakah anak-anak kelas 3 pernah melihat salju? Bila pernah, itu anak-anak melihat salju di mana? Ada yang tahu? Di Kutub Utara, betul sekali. Ada yang tahu lagi? Di kulkas, di lemari es, itu juga salju, itu juga es, karena salju juga es. Betul sekali juga. Setelah ini anak-anak akan mengamati gambar yang ada di buku siswa dan menjelaskan unsur apa sajakah yang ada di dalam gambar tersebut. Setelah itu kalian akan menyimak mengenai unsur garis dan warna pada gambar dekoratif. Setelah menyimak penjelasan mengenai hal tersebut, mengenai unsur gambar dekoratif itu, setelah melihat unsur-unsur dekoratif dan warna-warnanya, nanti akan membuat sebuah permainan yang nantinya Pak Guru akan memberikan 12 kotak mengenai bentuk-bentuk garis yang berbeda. Nanti anak-anak akan mengisi kotak tersebut. Nah, setelah itu anak-anak akan menggambar pada kotak yang sudah Pak Guru diberi warna, kemudian setelah selesai ditunjukkan kepada teman-temannya di depan. Oke, seperti baik. Baik anak-anak, apakah sudah paham semua mengenai materi pada hari ini? Nah, Pak Guru akan mengingatkan kembali untuk bahan-bahan yang dibawa untuk percobaan ke esok harinya. Silakan anak-anak catat ataupun bisa kalian rundingkan dengan teman-teman terlebih dahulu untuk besok harinya membuat percobaan bikin es krim, es buah ataupun es. Nah, setelah ini sebelum selesai pembelajaran, mari kita menyanyikan lagu Ampar-ampar pisang. Ada yang tahu lagunya? Tahu semua ya? Ampar pisang, pisang bimbing kayu tutup. Baik, pembelajaran sudah selesai Pak anak-anak hari ini. Jadi pembelajaran hari ini mengenai perubahan wujud benda yang dikatakan ataupun dijelaskan Pak Guru tadi mengenai perubahan wujud benda dari padat ke cair, cair ke padat, kemudian dari yang seperti air es yang meleleh jadi volume debitnya banyak. Kemudian tadi anak-anak sudah belajar mengenai unsur dekoratif dan perubahan warna-warna. Dan kesimpulannya pada hari ini kalian hebat, sudah belajar dengan semangat. Tepuk tangan untuk kalian semua. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Amin. Baik anak-anak, berdoa selesai. Silahkan hati-hati di jalan waktu pulang. Terima kasih untuk sudah hadir sekolah hari ini. Kalian tetap semangat belajar. Pak Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.